Kedengaran Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Yang saya hormati, yang saya muliakan para ahli ulama, dari pandai, para pimpinan, karyawan staf di PLN, beserta di luar kecil tak disebut nama. Semoga Bapak Ibu jemaah sholat zuhur ini senantiasa dalam sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita berada tanggal 23 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Kita bertemu kembali pada kajian tematik kaitan dengan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW seputar Ramadan. Hari ini topik kajian kita doa terbaik dan ciri doa terbaik itu dikabulkan di bulan Ramadan. Ada dua dalil. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini lazim kita dengar, sering. Siapa yang menegakkan Ramadan dengan iman, semata-mata dia menegakkan Ramadan itu dengan iman dan menjaga kualitasnya, dihisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang berlalu dihapuskan. Hadis kedua dari Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibunda Aisyah dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa kitanya, ya Rasulullah, jika kami bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa ucapan yang harus kami baca, kami ucapkan? Kata Nabi, faqul Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Matanya seperti itu Pak hadisnya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Enggak pakai karim. Hadisnya enggak pakai karim. Lalu ulama menambah karim, boleh tak? Boleh, karena karim itu pujian kepada Allah Ta'ala. Dan dalam bentuk doa, Allahumma innaka afun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, mencintai ampunan, mencintai orang minta ampun, fa'fu anni, ampunkan aku. Ya Karim, ya Allah yang maha mulia, ya Ghafurur Rahim, yang maha pengampun. Boleh, kenapa? Karena Allah memang merintahkan kita di dalam surah Al-Isra, awidu'ullah awidu'ur Rahman. Berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah yang maha pengasih penyayang dengan menyebut nama-nama yang mulia, nama beliau Asma'ul, nama Allah SWT, nama-nama mulia, Asma'ul Husna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis ini dapat kita jelaskan bahwa yang pertama, menegakkan Ramadan, beramal di bulan Ramadan dengan iman dan menjaga kualitasnya, ujung-ujungnya kita mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, kata Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau malamnya baik, menitnya baik, detiknya baik, maka semua amal ketika itu yang baik-baik. Tentu yang lebih utama, yang paling baik permintaan kita. Minta badan sehat, bagus, baik. Minta rezeki berkah, baik. Minta rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, baik. Tapi Nabi
mengatakan kepada ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa yang kami ucapkan yang terbaik berarti yang diajarkan Nabi. Apa dia? Minta ampun. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta ampun. Dalam sebuah hadis ini ditulis oleh Imam Ibnu Huzaimah dalam kitab Sahihnya. Tetapi sebagian ulama menyanggah hadis ini sahih. Maka kategori hadis ini dhaif. Dalam artian yang sering dibaca dalam mahfuz bahasa Indonesianya, hadis ini dari Salman radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Saya potong hadis yang panjang itu. Dari Salman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian bertemu dengan bulan Ramadan, maka perbanyaklah 4 hal. 2 hal yang Allah ridho kepada kalian, dan 2 hal yang mesti kalian mintakan kepada Allah. 2 hal yang Allah sebab Allah ridho kepada kalian. Yang pertama, banyaklah ucap la ilaha illallah astaghfirullah. Dan 2 hal yang mesti kalian mintakan kepada Allah, banyaklah ucapkan as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar." Hadirin, hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, banyak dalil lagi. Ujung-ujungnya kita mengharap ampunan Allah. Maka ulama mensyarahkan bahwa dari kumpulan hadis tentang keutamaan beramal di bulan Ramadan, yang paling utama dari semua doa, permintaan, amal-amal kita adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ampunan ini adalah doa yang terbaik, kalaulah ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah harapan terbaik, kalaulah ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya harapan kita untuk agar amal-amal kita ini diterima di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lainnya. Pertanyaannya, kira-kira dengan puasa kita yang seperti ini, dengan sholat malam kita yang seperti ini, dengan bacaan Quran kita yang seperti ini, dengan amal-amal kita sepanjang Ramadan dari 1 hingga 23 Ramadan ini, dari Ramadan yang sebelumnya, dari sejak kita mulai balik sampai kita hari ini, kira-kira kita sudah dapat belum ampunan Allah? Kira-kira Pak, dengar kan? Kira-kira kita sudah dapat belum ampunan Allah? Sebuah pertanyaan yang sangat sulit dijawab, karena kita tak tahu kita dapat ampunan atau tidak. Kalau Allah katakan, "Oh, aku ampuni dosamu," maka sedap aja kita ini. Tapi kita tak tahu. Lalu dari mana kita mengetahui bahwa kita ini mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Kata ulama, taunya kita dapat ampunan Allah itu dari karakter kita dalam beramal, karakter kita dalam berbuat, karakter kita dalam keseharian. Setidaknya ada 5 karakter ciri orang dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, ampunan Allah. Di luar Ramadan juga ampunan Allah. Tapi prestasi tertinggi seorang hamba itu adalah dapat ampunan Allah. Ketika mati, ketika dicabut nyawa kita itu, kalau sudah dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, selesai dah urusan. Karena kita ini mati tanpa membawa kita mati ini tidak satu pun yang bersih sempurna seperti nabi atau seperti malaikat. Malaikat tak ada dosa, nabi tak berdosa. Kita banyak dosa. Banyak tak dosa kita? Mulut kita kadang bercakap salah ya. Bulan Ramadannya mulut ni kita jaga betul, terutama siang hari. Saking kita berharap betul puasa kita diterima, kawan kita ngajak ngomong ceritakan orang, kita tahan di mulut. Kita bilang tak boleh ceritakan orang, batal puasa. Iya tak? Tapi kadang-kadang ada kawan kan, "Pak, si Anu tu semenjak apa ni naik jabatan ni, apa betul lah dia sama kita. Dia gini-gini." Kata bapak yang satu lagi, "Tak boleh cerita orang, batal puasa kita." Sekali ketemu sholat tarawih, dipanggilnya kawan tadi, "Apa cerita siang tadi?" kata dia. Ditanyanya cerita siang. Ada tak kita kayak gitu, Pak? Ada kan? Siang hari kita tahan marah, karena kita bilang, saya puasa ni tak boleh marah. Tahu-tahu awas nanti ya, habis berbuka aku habisi kau. Kan ada tuh, menunggu habis berbuka. Mata begitu juga.
Begitu kita ingin dapatkan amal kita ini diterima Allah, kita takut betul melakukan kesalahan. Takut betul kita. Bahkan istri kita yang halal pun buka aurat di depan kita bulan Ramadan, kita tundukkan pandangan, takut kita syahwat. Halal. Apa kata ulama? Kalau yang halal saja di bulan Ramadan sanggup kita menahan, makan halal kita tahan, istri yang halal kita tahan, di saat aturan-aturan Allah itu kita lakukan. Masa setelah Ramadan berlalu yang haram tak bisa kita tahan, Pak? Pak, ini makan halal kita tahan kan? Tengok istri halal tahan kan? Yang halal sanggup kita menahan. Masa yang haram kita tak sanggup? Kira-kira selesai Ramadan ini sanggup tak kita menahan yang haram? Gimana kira-kira? Jawabannya itu patut kita jawab. Jawabannya insya Allah. Maka kata ulama, karakter ciri dari seseorang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi doa terbaik, amalan terbaik sepanjang Ramadan dan di luar Ramadan juga. Ciri pertamanya kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali adalah tarkul ma'ashi. Bahasa Arabnya tarkul ma'ashi. Apa dia? Tarkul ma'asi. Bilang tarkul ma'asi. Nanti selesai ini, nanti mana tahu di sore hari ada buka bersama keluarga kan. Materinya ciri orang yang dapat ampunan Allah. Kata Ustaz tadi tarkul ma'asi. Apa itu? Entahlah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, tarkul ma'asi itu maknanya berhenti meninggalkan maksiat. Sudah berhenti melakukan maksiat, sudah meninggalkan maksiat, tak mau lagi melakukan maksiat. Kata ulama sebutkan, dia berhenti melakukan maksiat itu karena kebenciannya terhadap maksiat sama bencinya dia masuk neraka, Pak. Ada tak orang yang mau masuk neraka? Tak ada kan? Maka ketika melihat maksiat, ketika melakukan maksiat, benci terhadap maksiat itu sama dengan bencinya dia takut masuk neraka. Kira-kira udah sama belum, Pak, bencinya kita dengan maksiat? Kadang-kadang kita benci dengan orang yang melakukan maksiat, cuman pas kita melakukan maksiat kadang-kadang kita tak benci. Contoh, seorang pembohong paling benci dibohongi, Pak. Betul tak, Pak? Seorang penipu paling benci ditipu. Tetapi kadang yang menipu tu dia tak sadar, dia tak membenci apa yang dia lakukan. Setuju tak? Maka kata ulama, ciri karakter utama orang yang berhenti maksiat, meninggalkan maksiat, dia bermula dari memperbaiki lisannya. Berhenti berkata bohong, berhenti berdusta. Kira-kira bisa tak, Pak? Bulan Ramadan siang hari nak berani kita bohong kan? Bohong kita meleset puasa kita. Begitu kita saking sanggupnya kita menahan diri untuk betul-betul sempurna dapat ampunan Allah, diterima amal kita. Masa di luar Ramadan kita tak sanggup? Kira-kira sanggup tak? Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata, karena kita ni bukan malaikat, kita pun bukan nabi, kadang-kadang meleset juga, salah silap, kadang-kadang terselip juga. Datang anak kita kan, ya minta duit ya, kata dia. Duit ayah tak ada, kata kita. Bohong tu kan? Maksud kita sebenarnya tak bohong, cuma tak mau ngasih. Tapi kalimat itu terucap. Datang pula kawan kita nelpon, Pak, dari mana? Ini ada rapat nih, segera Bapak ditunggu 5 menit lagi. Sabar ya, saya OTW, on the way kan. Padahal baru pasang sepatu. Ini tuh, bohong tak tuh, Pak? Bohong. Ini ceramah ini untuk saya lah, Pak. Kira-kira selesai Ramadan ini kita dapat tak kita karakter yang pertama nih, Pak? Dapat tak? Komitmen kita, Pak. InsyaAllah ya, Pak. Komitmen kita mengamalkan hadis Nabi. Kita ingin dapat ampunan Allah, maka ampunan itu baru Allah nampakkan. Apa namanya? Ampunan Allah itu diberikan kepada orang yang pada dirinya itu nampak ciri-cirinya. Ciri yang satu, tak mau lagi maksiat. Benci maksiat sama seperti bencinya masuk neraka. Bohong tak mau lagi, nengok syahwat tak mau lagi. Ini kadang nengok syahwat kan, begitulah. Kata Ustaz Somad kan, balik ke rumah, tengok orang rumah, oh hai, meleleh mata kita.
Siap mandi kita keluar rumah, tengok rumah orang meleleh air ludah kita. Ini kan salah nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tangan, kaki, otak, hati yang merasakan ini, mampu kita tak melakukan maksiat, melakukan kesalahan. Yang kedua, kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yuwaffaquhu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah pahamkan dia dengan urusan agama. Orang yang ciri dapat ampunan Allah itu, dia hijrah, Pak. Tak mau lagi melakukan maksiat, dan dia dimudahkan Allah melakukan kebaikan-kebaikan. Dipahamkan dia dengan urusan agama. Sudah dia tak minta ampun kepada Allah, dipahamkan dengan urusan agama. Urusan apa yang pertama, Pak? Tentang harta benda yang dimilikinya. Dipahamkan Allah. Yang dia cari halal atau haram, yang dia dapatkan, dia sedekahkan, dia zakatkan. Mana dalilnya, Pak? Buka Ali Imran 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. 133. Bersegeralah, cepat-cepatlah, jangan tunda. Sekarang juga, itu maksudnya wasari'u. Jadikan yang paling utama apa? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu. Segera minta ampun sama Tuhanmu. Sekarang juga, jangan tunda minta ampun. Dengan minta ampun itu dapat ampunan, Allah akan sediakan surga seluas langit dan bumi. Hanya untuk orang takwa. Ramadan menghadirkan diri kita memiliki sifat takwa. Takwa tidak akan dapat kalau tak minta ampun. Maka dapat takwa itu minta ampun. Siapa orang yang minta ampun tadi, sehingga dirinya disebut orang takwa, yang Allah akan hadiahkan surga. Karakter pada dirinya, dia akan dipahamkan Allah dengan urusan agama tentang hartanya. Mana lanjutnya? 134. Siapa mereka? Alladzina yanfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kazimina ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini melawan suara kita dengan hujan ya, Pak ya. Yaitu orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala harta, lalu dia menginfakkan hartanya itu baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Baik dia punya harta ataupun tak punya harta, dia infakkan. Ini dipahamkan dengan harta yang dimilikinya. Lalu Allah pahamkan pula cara dia bergaul dengan orang lain, Pak. Lemah lembut orangnya, santun akhlaknya. Apa kata Allah? Wal kazimina ghaiza, dan mereka mampu menahan marah. Ini Pak, ciri orang dapat ampunan Allah. Mampu menahan marah. Maksudnya tak marah lagi, Pak. Bisa tak, Pak? Jawabannya insya-Allah, Pak ya. Tak marah lagi. Kalaupun marah karena Allah, kata ulama, marah karena Allah itu tidak marah. Yang marah itu yang kemudian membawa kita kepada kehancuran. Tak suka kita emosi sampai menggeletek-geletek, dendam, kemudian namimah dan sebagainya. Akhirnya dari marah gitu gibah, ceritakan orang tua kena marahnya kita bilang buruknya, kena marah kita bilang dia tuh gini. Itu kena marahnya. Apa kata Allah Ta'ala? Wal afina anin nas, dan dia memaafkan manusia, Pak. Menginfakkan, menahan marah, memaafkan. Wah, ini Pak, dipahamkan Allah dengan harta yang dimilikinya, dan dipahamkan Allah dalam berperilaku dalam kehidupan masyarakat. Sampai kata ulama, bentuk kepahaman yang Allah berikan kepada dirinya, kalau dia beramal ini dipuji orang tak ngembang hidungnya, kalau dihina orang, dicaci orang tak sakit hati dia, Pak. Masuk tak kita, Pak, nomor 2 nih? Masuk tak, Dek? InsyaAllah ya. Pokoknya nomor 1 insyaAllah, nomor 2 insyaAllah. Lanjut. Yang ketiga, memang melawan kita sama hujannya. Yang ketiga, dia menghadapi kehidupan ini sabar dan syukur.
sabar dan syukur. Jika dapat nikmat, jika dapat ujian, kesulitan, kepayahan, dia bersabar. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Bersabar yang keluar dari lisannya, ucapannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tak berubah taatnya sama Allah. Di dalam kitab Syekh Murtada Zahri menyebutkan, orang sabar itu taatnya tak berubah. Kalau diguncang dengan kesulitan, diguncang dengan kepayahan, bahkan diuji dengan kekayaan, dia tetap aja taat aja, tak berubah taatnya. Kalau diberi nikmat yang banyak, nikmat kesehatan, nikmat pangkat, nikmat jabatan, makin tambah taatnya. Kalau sabar tu berubah, tak berubah taatnya, taat aja. Kalau syukur, bertambah taatnya. Kalau bertambah taatnya, Allah tambah nikmatnya. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang benar-benar bersungguh, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersungguh bersyukur, sungguh kami tambah padanya. La in syakartum, terima kasih maknanya, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, satu, berhenti maksiat. Dua, dipahamkan dengan urusan agama. Tiga, sabar dan syukur. Yang keempat, istiqomah dalam beramal. Sabar, syukur, istiqomah. Dan itulah permintaan kita terbanyak, Pak. Solat istiqomah, zuhur istiqomah, asar istiqomah, solat sunat istiqomah, ya kan? Permintaan kita. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita bilang ihdinas siratal mustaqim? 17 kali kalau hanya solat wajib kan. Ditambah pula solat sunat 12 rakaat sehari semalam. Berarti 17 tambah 12 29. Tambah solat tahiyatul masjid. Bingung juga kita hitungnya kan. Tambah solat duha 8. 2 aja lah, 2 30. Tambah solat tarawih 8 40. Tambah witir 3 43 ya kan. Tambah qiyamul lail pula. Lebih dari 50 kali sehari semalam kalau kita hitung dalam solat wajib, solat sunat kita minta, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Bohong itu lurus atau bengkok deh? Lurus tak? Bohong itu lurus atau bengkok? Bengkok. Masih bohong tak? Apa ya kan? Padahal kita minta lurus nih. Kalaulah kita tahu satu dosa kita langsung diampunkan, mungkin berulang-ulang kita berbuat dosa. Karena kita tidak tahu itulah, maka Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan itu semua sehingga karakter kita betul-betul berharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima. Apa yang kelima? Dia tidak pernah lepas untuk terus meminta ampun kepada Allah, melazimkan istighfar, Pak. Nabi SAW yang tak ada dosanya, Pak. Tak ada dosanya Nabi. Nabi itu kan maksum. Yang diucapkannya adalah wahyu yang diwahyukan Allah. Apa kata Nabi? Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, wallahi inni astaghfirullah akthar min 7 marrat kulli yaum. Demi Allah, aku beristighfar memohon ampun kepada Allah lebih dari 100 kali setiap hari. Dalam hadis Imam Ibn Umar, kami mendengar Nabi kalau dia duduk dalam satu majlis, Nabi mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah. Lebih dari 100 kali Nabi mengucapkan, ampunkan aku Tuhanku, aku bertaubat kepadamu, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha pengasih Maha penyayang. Lebih 100 kali, Pak. Pertanyaannya, dari 5 karakter itu, adakah kita yang dapat ampunan Allah SWT? Mudah-mudahan ada, insya Allah. Lalu karakter yang kelima itu, kita tak pernah berhenti untuk senantiasa mengharapkan ampunan Allah. Siang, malam. Kalau bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan, kalau doa terbaik adalah doa mohon ampun, maka seberapa sungguh-sungguhnya kita minta ampun? Ini pertanyaan nih. Seberapa sungguh-sungguhnya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari 23 hari Ramadan yang berlalu, dari Ramadan setiap tahunnya, dari setiap amal yang kita lakukan, seberapa sungguhnya kita minta ampun? Oke, kita ukur. Kata ulama Syekh Jalaluddin,
Kalau orang sungguh memohon ampun itu, maka tidak ada ucapan yang lebih banyak kecuali minta ampun. Oke, kita hitung. Sehari kita ada 50.000 kata, ada tak Pak? Ngomong. Ada tak Bang? 50.000 kata satu hari. Menurut konteks orang ahli komunikasi, orang ngomong normal itu kisaran antara 50.000 hingga 70.000 kata yang keluar dari lisannya. Normal orang bercakap-cakap sehari. 50.000 ke bawah, sedang 20.000. Rata-rata itu 20.000, 50.000, 70.000. Kalau guru banyaklah dia ngomong kan, ceramah kan. Lalu dari yang kita keluarkan 50.000, anggaplah 50.000 kata. Dari bangun tidur, bisa cerita sama kawan, duduk di kursi, kita ngomong. Dari 50.000 ucapan yang keluar dari mulut kita, kira-kira ada tak 20.000 minta ampun Pak? 20.000 minta ampun? Tak ada Pak ya? Belum ya? Turun banyak. 10.000 ada? Bilang gini, ampun aku ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. 10.000 ada? Tak ada. Turun banyak lagi, 1.000 ada? 1.000 ada? Tak ada juga. 100 dah? 100 ada? 100 insya Allah kan? Ada. Kalau tak ada juga 100, lalu pertanyaannya gini, kemana aja lidah itu kita gunakan? Ini lidahnya. 100 tak ada, Nabi aja tak salah 70, 100. Kita mungkin kena sibuk, kena ini. Minimal kata ulama 100 pagi, 100 petang. Di antara selesai solat kita istighfar. Di antara amal-amal kita istighfar. Bahkan lebih hebat lagi setelah sedekah Pak, istighfar kita, supaya jauh kita dari riya. Oh ini. Maka istighfar ni amalan yang paling cepat mendatangkan ampunan Allah. Nabi Adam AS turun ke bumi, belum solat, belum puasa, belum zakat, belum haji, amalnya 40 tahun di depan Ka'bah istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun di depan Ka'bah, tak ada turun-turun tangannya minta ampun. Satu salahnya cuma gara-gara melanggar larangan Allah Ta'ala, menyesal, terusir dari surga, lalu dia berada di dunia 100 tahun mengembara, terpisah dengan ibunda Hawa, lalu dipertemukan, menyesal, berdoa 40 tahun doanya, menangis, banjir lembah itu. Maka lembah banjir itu diberikan nama Bakkah. Bakkah itu maknanya tempat menangis. Satu salahnya menangis 40 tahun. Kita salah kita berapa? Berapa lama kita nangis? Ini Pak, malam-malam Ramadan inilah malam kita sungguh-sungguh bermunajat, nangis. Ya Allah, tinggal 7 hari lagi. Kau terima nak puasa kami, terima nak sedekah kami. Ya ampun kami ya Allah, kami sudah mencoba puasa, mungkin tak sempurna puasa kami ya Allah. Kami coba sedekah kami pun tak sempurna ya Allah. Kami coba mendekatkan diri sama Engkau ya Allah, kadang kami masih lupa, kadang kami masih jauh sama Engkau ya Allah. Maka mengakui kelemahan, mohon ampun kepada Allah. Kata ulama, inilah jalan agar kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Melazimkan istighfar. Astagfirullah pagi, astagfirullah petang, astagfirullah malam. Dan ada beberapa tempat yang paling bagus untuk beristighfar yang Allah sebut di dalam surah Al-Imran. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Selama ini waktu sahur kita gunakan untuk istighfar tak? Alhamdulillah. Kasih spesial waktu Pak, istighfar di waktu sahur 10 menit, 15 menit. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Atau angkat tangan kita doa setiap malam. Kita anggap semua malam di malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sarahannya, kalau ayat hadisnya pendek, doanya seperti itu cuman pendeknya. Kalau kami berjumpa malam Lailatul Qadar ya Rasulullah, apa yang kami ucapkan? Kata Nabi, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau cuman hadisnya pendek, doanya pendek, aslinya berarti doa itu diulang-ulang. Saya dah doa malam Lailatul Qadar dah, apa doanya? Kata Nabi, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Makanya ada i'tikaf kan? Ada i'tikaf, ada amalan-amalan yang lain isi amalan-amalan. Demikian kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal kita, menjadikan kita adalah orang-orang yang diampuninya, tercirikan dalam ampunan itu, tercirikan dalam setiap perbuatan kita. Kita tidak suka lagi maksiat, kita dimudahkan Allah memahamkan kebaikan-kebaikan dengan harta yang kita miliki, dengan pergaulan terhadap sesama kita, dan kita mudah untuk memaafkan, dan kita ini orang yang pandai bersabar dan bersyukur.
dan kita senantiasa melazimkan istiqomah dengan semua apa-apa yang Allah perintahkan, terutama yang wajib-wajib, dan melazimkan istighfar pagi, petang, siang dan malam insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.